Kadang kita perlu memaksakan agar bisa menjadi kenyataan. Karena tidak semua hal yang dipaksakan selalu berakhir dengan kata mengecewakan. Bisa jadi apa yang kita paksakan itu menjadi sebuah pengalaman yang berkesan. Di dalam sebuah pendakian, puncak memang bukanlah tujuan utama. Tetapi berada di puncak Gunung Kerinci di hari kemerdekaan, ini tetap menjadi sebuah kebanggaan. Tapi lebih dari itu, ini bukan tentang pengibaran bendera di puncak gunung tertinggi, atau bernyanyi dengan rasa bangga sampai nada tinggi. Ini tentang rasa syukur yang kita ucapkan tanpa henti. Tentang air mata yang keluar tanpa kita sadari. Tentang pelukan hangat darimu yang penuh arti. Dan juga tentang semua hal yang ada di Gunung Kerinci dan aku yang hampir mati. Hai kawan-kawan, di video kali ini aku mau berbagi perjalanan ke Gunung Kerinci. Tapi sebelum melakukan perjalanan, kita tetap harus menyiapkan apa saja yang harus kita bawa. Meskipun kalian ikut open trip, karena ada seseorang yang bilang dalam sebuah pendakian hanya Tuhan dan isi tasmu yang menyelamatkanmu. Inilah yang aku bawa waktu ke Gunung Kerinci kemarin. Ini buat trekking, buat di bis, ini pakaian buat di bis, ini buat tidur, itu juga buat tidur, ini jas hujan P3K, nih pondasi rokok, ini buat di tenda, buat di jalan, terus ini buat summit. Itu doang, dimasukkan ke carrier 45 liter matras. Mantap. Ini adalah bentukan ketika sudah dimasukkan semua. Yang gede ini buat di gunung, dan yang kecil itu buat di bis. Mantap. Kita langsung berangkat dari kosan menuju tempat elep. Dari kosan aku berangkat menuju elep untuk ke Uki Cawang karena meeting pointnya di sana. Setelah sampai di tempat elep, ternyata elepnya sudah berangkat dan ngenesnya itu adalah elep terakhir. Jadi saya harus ngejar elep itu sebelum masuk tol. Uki. Gimana sen? Ayana di lampu merah. Oh, nggak skala lampu merah. Oh, nggak mangkat. Dan akhirnya aku pun naik ojek lagi sama si bapak yang tadi. Dengan kecepatan penuh si bapak mengejar elep, anjay. Ngejo. Dia mobil terakhir di itu anu di warga baru. Alhamdulillah ternyata elepnya masih di lampu merah bypass. Dan setelah aku bayar ke bapaknya ya sebesar 20.000 untuk jasa ojeknya, aku pun langsung naik elep. Dan untuk elep ini itu tiketnya atau harganya 30.000 dari Karawang menuju Uki Cawang. Jam 17.28 akhirnya elep pun jalan dari Karawang menuju Uki Cawang. Jadi buat kawan-kawan yang dari Karawang ingin ke Uki Cawang, kalian bisa naik elep ini. Setelah 45 menit perjalanan, akhirnya aku sampai di Uki Cawang dan langsung cari mushola untuk sholat maghrib. Mushola ini tidak jauh dari tempat meeting point RS Uki. Kita cukup jalan 3 menit saja. Tapi jalan menuju ke sininya ditutup sampai jam 8 malam. Ini musholahnya, ini orangnya, mantap. Setelah dari mushola, aku jalan menuju RS Uki untuk ketemu kawan-kawan yang lain. Setelah bertemu lalu menunggu, akhirnya kita pun siap-siap untuk berangkat karena mobilnya sudah datang. Yo, berangkat. Karena aku belum tidur seharian ya, jadi pas di perjalanan aku nggak banyak rekam lagi pas sudah di kapal.
Maksudnya? Ngasih goceng saya loncat dari atas. Liburan saya loncat. Buat kawan-kawan, kalau di kapal nemu orang yang kayak gini, jangan langsung dikasih ya. Karena dia itu nggak loncat-loncat anjir. Daripada ngasih ke dia, kalian mending langsung lempar aja uangnya ya. Kalau mau niat kasih itu ke laut, karena di bawah udah ada yang berenang. Nih ya. Itu aja itu. Kalau HP. Aduh, tapi cepetnya. Pelabuhan dia. Kapal pun mulai meninggalkan pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bangkahuni Lampung. Perjalanan ini memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Karena perjalanan yang cukup lama, kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk istirahat. Bisa istirahat seperti ini gratis, atau juga kalian bisa di ruangan seperti ini. Ini tuh bayar biasanya. Tetapi karena saya datangnya pas mau udah beres perjalanannya, jadi gak dimintain uang ketika masuk tempat ini. Akhirnya kapal pun bersandar di pelabuhan Bangkahuni. Kita sampai di pelabuhan jam 9.38. Dari sini menuju base camp itu masih sangat lama. Jadi aku gak akan ceritakan semuanya. Selain lama, videonya pun gak ada. Jadi waktu itu aku cuma rekam momen-momen yang penting aja. Misal seperti ini. Ini adalah momen ketika kita makan di tempat yang sangat enak, murah sekali. Murah sepanjang masa aku makan di nasi Padang. Terus ini adalah momen ketika kita makan yang sangat nyaman seperti di rumah sendiri. Kalau ini adalah momen ketika makan di tempat yang Agus dan Bagas itu paling doyan. Kalau ini lebih baik kalian ngobrol aja. Itu kan bukan orang Jawa, orang Bandung ya kan, Sunda ya kan. Iya, ketahu lah. Ya bahasanya itu Gimana tuh? Akhirnya setelah 2 hari perjalanan kita pun sampai di base camp rumah kita. Ini adalah base camp di Gunung Kerinci. Kita pun langsung istirahat karena besoknya lanjut untuk mendaki Gunung Kerinci. Pagi pun datang, jangan lupa untuk madang. Habis madang, orang udut enok. Setelah beres semua persiapan, kita pun briefing, lalu mengisi data masing-masing. Setelah mengisi data, mobil pun tiba. Kita pun naik untuk diantarkan sama mobil ini sampai ke pintu rimba. Dari pemberhentian mobil, kita jalan dulu ke pintu rimba, itu sekitar 5 menitan. Oh, dipoto toh. Hayo. Di sini adalah tempat orang-orang pada berfoto, termasuk kita. Bener teteh? Benernya? Teh. Setelah sampai semuanya di pintu rimba, kita pun berfoto. Hi. He. Ah. He. Akhirnya setelah berfoto, kita pun berdoa. Doa dimulai. Pasangan enggak? Atap Sumatera sukses. Yo. Udah belum? Yo. Atap Sumatera sukses. Kita pun memulai pendakian dari pintu rimba jam 10:10. Halo guys. Setelah jalan 25 menit, akhirnya kita sampai di pos 1. Alhamdulillah nyampe pos 1. Mantap. Mantap. Karena yang belakang sudah sampai juga, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Gas. Akhirnya kita pun lanjut dari pos 1 menuju pos 2 jam 10:38. Jadi kita cuma istirahat 4 menit saja.
benar tegas. Sama seperti pintu rimba ke pos 1, dari pos 1 ke pos 2 juga memerlukan waktu cuma 25 menit saja. Di pos 2 aku mah cuma istirahat 15 menit, sedangkan yang lain itu cukup lama. Jadi aku teh pengen nyobain jalan sendiri. Dari pos 2 menuju pos 3 ini lumayan agak panjang. Waktu yang diperlukan itu sekitar 1 jam. Setelah dari pos 2 ke pos 3 saya sendiri, dari pos 3 ke shelter 1 saya ikut rombongan lagi. Jalur dari pos 3 menuju shelter 1 itu lumayan mantap ya. Aku sampai ngos-ngosan. Jadi gara-gara jalannya lumayan mantap ya, dan waktunya juga banyak. Jadi kita teh suka istirahat lama. Makanya sampai shelter 1 itu jam 14.38 atau 2 jam perjalanan dari pos 3 menuju shelter 1. Enak ya cerita gini ya. Dulu sih mana orang. Gini aja. Jagoan tadi. Tekabur tinggal tuh napas orang. Hah? Naon? Engap. Akhirnya semua kawan-kawan sampai di shelter 1 dengan selamat, sentosa, adil dan makmur. Sekarang kita baru nyampe shelter 1. Tadinya mau di shelter 3, cuman penuh katanya. Jadi kita sini aja gitu. Mantap. Tapi nggak tahu nanti summitnya mau dari sini apa shelter 3. Mungkin nunggu briefing lagi sama anak-anak gitu. Oke. Bang, oke Bang. Oke ya? Oke ya. Di shelter 1 tidak banyak yang dilakukan, tapi kalau masalah makan mah banyak. Ayo lah. Berdua nih. Ya udah ya, gue tambah ya dikit ya. Sendoknya kalau ada bukulin ya. Siap. Berdua ya. Siap, gerak. Makan Bang. Ini Bang.
Aing budak eta pun aing cabok aing. Bang, makan bang. Aduh, Makan dulu bang. makan dulu, Bang. Habis, Cok. Habis. Piring. Setelah makan, kita melakukan apa yang kita suka. Ada yang main kartu, ada juga yang langsung turu. Karena hasil rapat sebelum turu memutuskan muncak itu tanggal 17 Agustus tahun 2022 bertepatan dengan hari Rabu, dan mulai summitnya itu jam 1. Jadi mari kita turu. Akhirnya kita pun siap jam 1:27. Kita pun langsung sarapan dengan apa yang telah panitia sediakan. Setelah sarapan dan siap semuanya, Siap. 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 Bismillah, samit. Bos. Maksakeun ah. kita pun diberi arahan, Pelan-pelan aja, jangan cepet-cepet ya, namanya puncak gak bakal kemana kok. lalu berdoa dan memulai perjalanan. Setelah berjalan 3 jam 15 menit, akhirnya kita sampai di shelter 2. Di sini kita istirahat cukup lama karena cacing yang di perut sudah berirama. Kita mulai jalan lagi sekitar jam 5. Ya. Sembilan 19 menit dari shelter 2, kita melewati terowongan akar yang ikonik di Gunung Kerinci. Mulai dari sini, aku berjalan sendiri. Bukan tak setia kawan atau tak ingin ditemani, tapi aku tak sabar hati ingin melihat mentari pagi untuk menghangatkan diri di dinginnya Gunung Kerinci. Saat menikmati mentari pagi, Mas Sapa muncul sendiri. Ternyata dia juga memilih untuk duluan karena dia merasa dinginnya sudah tidak karuan. Sampai akhirnya selepas shelter 3, Mas Sapa dingin luar biasa. Aku pun langsung bergegas membuka P3K. Di P3K, aku ambil hand warmer. Hand warmer ini adalah suatu terobosan produk dengan teknologi tinggi yang berguna untuk menjaga bagian tubuh agar tetap hangat. Isi hand warmer ini adalah campuran bubuk besi, karbon aktif, dan juga garam yang mampu mengeluarkan panas dengan cepat. Hand warmer ini juga bisa digunakan sebagai survival kit saat berada di cuaca dingin, gejala hipotermia maupun meredakan rasa sakit atau nyeri pada pinggang, kaki, persendian maupun rematik. Produk ini sekali pakai mampu bertahan 8-10 jam. Di 2 bungkus ini terdapat 2 hand warmer. Menurutku ini adalah barang yang sangat penting. Jadi jika menurut kalian juga penting, aku sudah menaruh link pembeliannya di deskripsi. Kalian silahkan tinggal klik aja. Ayo lanjut. Setelah agak mendingan, Udah panas itu, kita Mbak, ya? pun jalan lagi. Panas. Panas banget. Badannya udah hangat. Gimana? Ngaruh sih, tangan sama kaki. Jadi ke badan.
Karena sudah ada kawan-kawan yang lainnya, aku pun meninggalkan Mas Apa. Bukan karena apa, badanku juga sekarang terasa dingin. Mungkin akibat tadi waktu ngejar sunrise. Aku pun berjalan sendiri, berjalan santai, tapi tidak selalu istirahat agar badan ini tetap hangat. Aku istirahatnya kalau lagi ketemu yang turun seperti ini atau mengambil gambar seperti ini. Aku benar-benar berhenti itu waktu di Tugu Yuda, sambil melihat aku sarapan, juga mendengarkan bapak-bapak yang di belakang. Aku akan sedikit cerita tentang apa itu Tugu Yuda. Makasih Kak ya. Tugu Yuda tentu sudah dikenal oleh para mereka yang telah mendaki Gunung Kerinci. Nama tugu tersebut juga mungkin pernah didengar oleh para pendaki yang belum berkesempatan mendaki Gunung Kerinci. Tugu Yuda adalah sebuah plakat yang dibuat untuk mengenang seorang pendaki muda yang hilang di tengah perjalanan. Dalam plakat tersebut tertulis tempat berpisahnya saudara kami Yuda Sentika 23 Juni 1990. Kenapa saudara kita bisa hilang? Ceritanya, katanya waktu itu para pendaki lagi turun atau kelompok pengikuti ini. Ketika lagi turun, tiba-tiba di area tempat ini kami berkumpul, itu datang kabut tebal. Nah, saat itu saudara kita Yuda ini terpisah, lalu hilang dan belum ditemukan sampai saat ini. Jadi dibuatlah Tugu Yuda ini untuk mengenang saudara kita. Dari Tugu Yuda, aku lanjut berjalan sendiri. Untuk waktu tempuh dari Tugu Yuda ke puncak itu sekitar 30 menit saja. Tapi saat itu aku tempuh dengan waktu 1 jam karena kepalaku yang sudah berat. Aku pun pakai masker untuk meminimalisir bau belerang yang menyengat. Jam 9.56 nyampe. Alhamdulillah akhirnya aku sampai di puncak Indrapura bersama Bima dari Lampung dan Mas Riki dari Surakarta. Tak lama kemudian kawan-kawan yang lain pun sampai di puncak Indrapura. Tim terakhir. Mantap. Hai Kang Ayo Kocok. bang, lagi bang, selamat. Hai Kang Kocok. Top 2, top 2. Ayo bang, top 2, top 2. Mantap. Maaf Indonesia ya. Aduh, ayo Kang Kocok. Puncak semua lagi. Bang, Puncak semua. Kasih cerah nih. Kayaknya nyanyi Indonesia Raya Sabi sih. Bang, Sabi sih. Indonesia Pusaka bang. Nyanyi ekspedisi gua, nyanyiin ekspedisi. Ayo nyanyi. Di puncak gunung. Ayo. Janji kan nangis. Woi. Janji kan nangis. Mantap banget. Janji kan nangis. Kita foto bareng. Janji kan nangis. Siap.
Akhirnya semua kawan-kawan sampai di puncak Indapura, puncak tertinggi Gunung Kerinci. Kita pun menyanyikan Indonesia Pusaka dengan rasa bangga. Anjing sial.